praktek seperti Jadi itu. yang dihukum mati itu berapa orang di tempat Daeng kan yang 1.100 itu? Itu katanya kan mayoritas hukuman mati berapa orang? Mayoritas hukuman mati, tapi yang dihukum mati baru 1 orang. Yang sudah vonis Yang sudah vonis itu 1.000 orang, 1.000 orang lebih itu. Jadi Pak Yusuf Kalla minta agar Daeng terlibat. Iya, terlibat. Nah, Ketika cara itu Daeng terlibat beliau di Amerika menghadiri sidang umum PBB dan nelpon ke saya supaya minta dibantu supaya diurus pembebasan warga negara kita yang ditangkap di Sandra di Filipina Selatan. Ya Pak, siap, saya usahakan Pak. Di kantor OD namanya itu. Nggak pakai ini lagi, nggak pakai tutup mata lagi. Nggak pakai lagi tutup mata. Cuman borgol tembak. Borgol duduk di begini, polisinya dari belakang, petugas punya dari belakang, itu pura-pura lewat tembak tor. Oh tapi dia nggak tahu. Siapa? Yang namun ditembak tuh nggak tahu. I see. Cuma lewat aja mati tembak. Gitu. Akhirnya saya minta itu sudahlah jangan dihentikan itu. Dan kita berusaha untuk alhamdulillah pada saat itu juga pembunuhan sudah mulai berkurang. Berkurang tapi masih ada. Iya masih ada tapi ya selama perkelahian kecil-kecil lah. Selama Daeng di situ yang di satu geng itu yang 4.000 itu. Iya. Atau satu geng 4.000 atau satu geng 4.000 itu ya. Itu berapa orang mati selama Daeng di situ? Waduh saya tidak hitung Pak. Puluhan? Iya puluhan. Oke. Nah, tapi pernah di sana terjadi istilahnya orang sana itu rambolan ya. Tawuran. Jadi tawuran, jadi perkelahian antara geng. Iya. Itu. Antar geng itu antara yang 4.000 sama yang lainnya. Sama yang lainnya. I see. Nah, ya mungkin itu juga yang membuat komander saya kemudian mengangkat saya jadi Chief Petty Officer karena saya berusaha untuk mendamaikan waktu itu. I see. Saya tidak mau. Saya berusaha bagaimana mencari solusi terhadap persoalan itu. Jadi itu tegang kan suasananya. Tegang, tidak ada kunjungan satu dengan yang lain. Akhirnya saya coba melakukan pendekatan, saya dekati komander sebelah, dekati Chief Petty Officer sebelah, itu. Nah kemudian Chief Petty Officer saya juga di geng saya juga saya dekati. Saya bilang kita harus hentikan ini karena kita yang rugi nih. Tidak ada kunjungan yang masuk, tidak ada dalau, tidak ada tamu yang boleh masuk. Ya kan? Padahal kalau nggak ada kunjungan, tak ada peti yang masuk ya. Piti kalau orang Padang bilang. Tak ada uang masuk kan? Tak ada uang masuk. Nah, akhirnya itu alhamdulillah. Pemerasan oleh officer terjadi? Terjadi di mana-mana ada itu Pak. Itu terjadi. Jadi narkoba di mana-mana masuk. Transaksi narkoba narkoba luar biasa. Pokoknya nggak karu-karuan lah itu. Nggak karu-karuan lah ya. Nah, nanti kemudian saya coba ketika saya jadi Chief Petty Officer Dormitory 1B itu, ya saya coba mengatasi lah pelan-pelan. Saya bilang, saya tidak larang kalian mau gunakan narkoba silahkan. Tapi jangan sampai kalian tertangkap. Kalau kalian tertangkap, tanggung jawab sendiri. Nah, begitu. Kalau tertangkap paling diisolasi kan? Nah, diisolasi pelan-pelan. Saya tidak akan membantu kalian. Semua yang tertangkap karena narkoba, saya tidak akan bantu. Karena Chief Petty Officer itu kepercayaan Bureau of Correction itu dia bisa melepaskan orang dari isolasi sel. I see. Tapi ada nggak bisa merekomendasikan orang yang mau ngantem Daeng atau marah gitu-gitu? Ada juga itu. Sering. Tapi ya alhamdulillah. Itu. Sempat tapi nggak pernah berkelahi, nggak sempat. Nggak pernah. Saya nggak pernah berkelahi di sana. Jadi yang mau membunuh, ancam membunuh ada? Yang ancam bunuh saya? Iya. Katanya sih ada. Tapi nggak pernah dengar. Tapi nggak pernah langsung ke saya. I see. Jadi so far selama 12 tahun itu aman-aman aja gitu. Aman-aman saja, alhamdulillah. Walaupun di depan mata berseliweran yang mati, pakai narkoba, diperas dan lain sebagainya. Diperas dan sebagainya. Macam-macam. Itu. Ada yang apa namanya? Ditikam. Itu kan laki-laki semua. Iya laki-laki semua. Ini mohon maaf nih, praktek-praktek gay gitu-gitu. Ada juga di sana banyak bencong. Di dalam itu ada gengnya bencong di sana.
Kan bukan soal bencong, gay, kita bilang gay kan, mungkin dia. Jadi itu praktek-praktek seperti itu ada juga banyak. Ada juga banyak di sana praktek seperti itu. Jadi yang dihukum mati itu berapa orang yang sudah kena hukum mati yang oleh biro? Ya di tempat Daeng kan yang 1.100 itu. Itu katanya kan mayoritas hukuman mati berapa orang? Mayoritas hukuman mati, tapi yang dihukum mati baru 1 orang. Oke, enggak maksudnya yang sudah vonis. Itu, iya. Yang sudah vonis sudah vonis itu 1.000 orang, 1.000 orang lebih itu. Semua kan 1.100 orang ya. Iya. Itu anggota saya waktu itu. Iya, 1000-nya hukuman mati. Hukuman mati. Allah. Dan di sana itu hukuman matinya ada yang 20 kali, ada yang 10 kali. Maksudnya? Misalnya begini, dia hukuman mati, dia perkosa ya, perkosa orang katakan ya, itu. Hukuman mati. Oh, hukuman mati, dihitung itu berapa kali kamu perkosa dia. Iya. Kalau 10 kali hukuman mati hukumanmu. Oh. Jadi di sana itu ada orang yang hukuman matinya itu sampai 100 count, istilahnya. Okay. 100 kali. Oh, 100 kali. Gara-gara kejahatannya itu. Jadi kejahatannya itu. Lalu eksekusinya gimana? Sampai saya bebas baru 1 yang dieksekusi. Enggak, maksudnya eksekusi misalnya dari 100 kali apa itu? Itu tidak tahu kita. Oke. Iya, maksudnya barangkali kalau misalnya dia dimaafkan, baru 1 dimaafkan gerasinya kalau kita mungkin ya. Mungkin. Kau baru 1 gerasinya, 99-nya enggak. 99-nya enggak. Karena baru 1 yang dihukuman mati di electric chair itu. Itu pun menurut berita karena presidennya mabuk. Presiden yang mana? Joseph Estrada. Oke. Ketika itu. Kenapa dia kan yang menentukan akhir. Tentang hukuman itu kan by telepon. Itu. Eksekusi. Ketika itu dia izinkan eksekusi dihukum mati jam 12 malam. Itu beberapa bulan kemudian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan didapat yang aslinya. Oh, dia nggak bersalah? Dia nggak bersalah. Itu orang sudah mati. Mati. Jadi kita sempat ribut. Jadi restoratif justice termasuk ini kita persoalkan ketika itu waktu. Ya kan itu. Akhirnya ya cerita yang muncul ya ketika itu presidennya mabuk. Orang playboy ya kan, mantan bintang film ya kan. Oke. Di sana Muslim berapa orang? Ketika saya masuk itu pertama kali hanya 360 orang. 360 orang Muslim. Dari 14.000 tahanan. Dari 14.000 tahanan. Semua. Satu. Oke. Iya. Kemudian saya bebas itu sudah 600 orang. Kalau anak buahnya? Ya. Oke, kalau bebas berapa tadi? Setelah saya bebas sudah 600 orang lebih. 600 orang lebih. Jadi Daeng termasuk yang mengislamkan orang? Banyak yang kita islamkan di sana. Kok kita? Maksudnya Daeng sama siapa? Sampai saya dengan kan di sana ada Muslim Community. Iya. Saya salah satu chairman Muslim Community. Oke. Itu. Jadi mereka jadi Muslim Community itu kita islamkan. Jadi dari 360 jadi 600. Jadi 600 orang. Oke, berarti pertambahannya 240 orang lebih. 200 orang lebih. 200 orang lebih. Iya. Sebagian berasal dari inmate yang masuk baru, yang baru dihukum. Sebagian yang orang non Muslim di sana yang kemudian istilahnya balik Islam. Oke, balik Islam. Balik Islam. Kita bikin madrasah di sana. Jadi balik Islam madrasah. Itu artinya dia Islam tapi kemudian menurut cerita historisnya, seluruh orang Filipina itu dulunya Muslim, kemudian menjadi non Muslim karena jajahan Spanyol. I see. Ketika dia masuk Islam, maka istilah mereka itu balik Islam. Kembali ke Islam. I see. Begitu. Bahasa Tagalognya balik Islam. Balik Islam. Oh, balik juga. Balik Islam. Bahasa Tagalognya balik Islam. Nah, jadi gini, Daeng, yang paling dramatis mengislamkan ini siapa? Ada cerita. Jadi begini, itu waktu banyaknya gelombang masuk Islam karena persoalan pengunjung. I see. Ya kan? Waktu itu di sana kan non Muslim itu mereka tidak mengenal istilah poligami kan? Oke. Mereka mengenal istilah common law wife. Oke. Jadi ada istri asli, ada CLW, common law wife namanya kan. Nah, sementara di Muslim, jadi common law wife. Common law wife. Oke. Kan itu. Oke. Sementara di Muslim
kita mengenal ada istilah poligami itu. Iya. Ya kan? Nah, ketika itu banyak sekali inmate non-muslim memasukkan tamu-tamu perempuan terregister atas nama CLW. Oke, Nah, tetapi begitu masuk di dalam itu dijual. I see. Dijual lah oleh mereka mana-mana itu kan. I see. Nah, karena pihak penjara juga tidak mengizinkan adanya poligami. I see. I see. Saya kemudian berdialog itu dengan bahagian officersnya di sana, itu Mam Esther namanya. Saya didukung oleh salah seorang superintenden itu untuk membicarakan masalah ini kepada Mam agar supaya diizinkan. Mam itu siapa? Yang chief panunya di sana, chief officersnya di sana. Oke. Mam Esther itu namanya. Perempuan. Oke. Untuk mengizinkan adanya poligami untuk untuk yang muslim. mengatasi. Untuk muslim dan non muslim juga. Muslim dulu, untuk muslim dulu. Muslim dulu. Oke. Untuk muslim dulu. Itu. Bahwa saya tidak mau, kami tidak mengenal adanya istilah CLW. Itu, kan? Akhirnya diizinkan oleh dia. Caranya bagaimana, Gus? Ya kita nikahkan, Pak. Nikahkan, Bu, di sini dia. Dia masuk, kita nikahkan. Kita siapkan surat sertifikat pernikahan. Saya akan kontak. Kebetulan pengacara saya adalah Brother Linsak, itu dia ketua Islamic Dawah Council yang punya otoritas mengeluarkan surat nikah. Itu saya kontak dia untuk datang ke sini dan menikahkan untuk menghindari adanya CLW di muslim ini. Kemudian menjadi prostitusi di dalam. Akhirnya dilegalkan. Diizinkan itu. Nah, melihat ini banyak orang-orang non-muslim, wah ini bagus ini. Kita juga mau begini kan. Mau tamu-tamu kita diizinkan masuk juga kan secara legal. Tidak hanya istri kita, karena istri kita ini sebagian sudah cerai. Kan dalam di non-muslim itu kan tidak boleh nikah dua kan. Jadi sementara di sana tidak bisa masuk kalau tidak terregister as istri. Kan tidak bisa tinggal di dalam bermalam. Padahal bercerai nggak boleh. Bercerai nggak boleh. Ya kan. Nah akhirnya dia kesulitan di situ. Nah saya bilang, caranya kalau kamu seperti muslim masuk Islam. Akhirnya banyak yang mau masuk Islam di situ awalnya. Tapi saya bilang, ingat, setelah kamu masuk Islam kalian punya kewajiban. Kita ada madrasah. Kalian harus belajar. Ya kan, belajar tentang apa itu Islam. Gitu. Akhirnya alhamdulillah, apalagi ketika sudah masuk, datang salah seorang dari teman dari Indonesia itu yang ikut yang Abu Sayyaf itu, dia kebetulan seorang ustaz, Rahmat Abdurrahman. Dia kebetulan memang seorang ustadz juga. Dia tamatan madrasah, salah satu madrasah di Jawa. Itu. Nah kemudian saya mintalah dia untuk mengajar tentang Islam, itu, untuk mengaji. Kita bikinlah madrasah. Nah kemudian masjid saya perbesar. Kita bangun masjid. Dari mana dananya? Besar ya. Ya dari teman-teman, termasuk dari Pak Tamsed. Iya. Jadi Daeng tambah powerful dong, bisa bangun. Bisa kita bangun. Kita perbesar masjid. Itu dari Islamic Dawah Council juga saya minta bantuan. Itu alhamdulillah dari Palang Merah Indonesia juga saya minta. Palang Merah dari Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional. Red Cross Internasional itu. Nah, itu pernah nggak muncul konflik Muslim dan non Muslim sini? Alhamdulillah selama saya di sana tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya, tidak pernah ada konflik. Kita jaga memang itu. Iya, jadi saya memang salah satu tugas saya sebagai Muslim, leaders Muslim di sana itu adalah menjaga agar supaya konflik Muslim dan non Muslim tidak terjadi. Kalau di yang 1100 itu berapa Muslimnya? Wah itu sedikit sekali. Sedikit sekali ya? Dia sedikit sekali. Yang Muslim itu dia di dormitory tersendiri. Dia dormitory sendiri. Dan itu rata-rata hukuman apa? Rata-rata ya ada juga Abu Sayyaf hukuman seumur hidup. Ada yang hukuman ya angka nomor saja.
Itu yang kayak saya kan 10 tahun gitu, 17 tahun, 20 tahun ada. Seperti itu. Abu Sayyaf tuh udah meninggal atau masih ada sekarang? Abu Sayyaf kelompoknya masih ada. Karena itu kan nama Abu Sayyaf itu kan nama kelompok ya. Oh iya, tapi orangnya sendiri orangnya masih ada. Orangnya Abdul Qadir Jailani. Oh, namanya Abdul Qadir Jailani ya. Di sana salah satu adiknya ada di penjara, masih ada sampai sekarang. Daeng, saya hampir lupa ini, walaupun sudah lama nggak apa-apa kita. Maksudnya kita udah interview 2 jam mungkin. Tapi ada satu hal yang belum saya singgung. Soal nelayan Indonesia atau kapal Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf ini ya. Itu di perairan di daerah Sulu. Di daerah Sulu. Iya, Hulu. Di daerah Hulu. Itu di Filipina Selatan. Filipina Selatan. Iya. Tahun berapa itu Daeng waktu itu? Tahun 2016 kalau saya 2016 ya. Itu Daeng berperan katanya. Apa peran Daeng waktu itu? Jadi peran saya ketika itu satu, bagaimana supaya warga negara kita yang diculik tidak disakiti. Berapa orang waktu itu? Aduh, saya lupa jumlahnya. Karena itu ada 2 kelompok ya. Saya lupa jumlahnya berapa. 2 kapal yang kapal yang diambil. Jadi tugas saya satu, agar supaya mereka, karena ini panjang ya. Prosesnya itu panjang. Itu. 2016 yang jelas 2016 ya. Tugas saya adalah mencegah jangan sampai mereka itu disakiti dan dibunuh sebelum tebusan itu berlangsung. Itu. Nah, kemudian ya mengupayakan negosiasi dan pemulangan. Nah, jadi apa yang dilakukan Daeng? Bukan apa yang dilakukan Daeng. Ini Daeng terlibat karena permintaan siapa? Pak Yusuf Kalla. Oh, Yusuf Kalla yang minta. Pak Yusuf Kalla waktu itu wakil presiden ya. Wakil presiden. Tahun 2016. 2016 kan wakil presidennya Jokowi. Beliau wakil presiden. Jadi Pak Yusuf Kalla minta agar Daeng terlibat. Terlibat. Nah, cara Daeng terlibat beliau di Amerika menghadiri sidang umum PBB dan nelpon ke saya supaya minta dibantu supaya diurus pembebasan warga negara kita yang ditangkap di sandra di Filipina Selatan. Saya Pak siap, saya usahakan Pak. Cara mengusahakannya gimana, Daeng? Nah, jadi saya pertama mencari hubungan komunikasi. Itu dengan mereka, mencari tahu kelompok mana. Kan ini kan banyak kelompok nih. Abu Sayyaf itu banyak kelompok ya. Banyak kelompok ya. Banyak kelompok-kelompok kecil di sana itu. Nah, saya berusaha mencari komunikasi dan alhamdulillah bisa nyambung. Nah, saya perkenalkanlah diri saya dengan nyambung bahasa, sama siapa? Dengan kelompok penculiknya. Ya kan, jadi saya ketemu. Dapat dari mana tuh hubungan langsung? Itu dari Manila. Dari penjara. Dari penjara, kemudian di penjara kan ada berapa kelompok Abu Sayyaf? Termasuk si siapa yang banyak. Yang Hasanuddin tapi Rahmat tadi bukan? Iya, Rahmat, termasuk Rahmat. Hubungin Rahmat juga. Saya hubungin Rahmat juga. Waktu itu. Nah, akhirnya dapat kontaknya. Nah, kemudian saya minta tolong dibantu cari tahu siapa yang menculik ini. I see. Akhirnya teman-teman di sana baru saya cari dapat kontaknya. Kalian sudah dapat kontaknya, tolong kasih saya carikan saya bisa komunikasi langsung. Alhamdulillah didapat, bisa saya komunikasi langsung. Itu saya komunikasi langsung dengan penculiknya. Itu dan komunikasi dengan teman-teman yang diculik, dengan warga negara kita yang diculik. Itu. Komunikasi dengan ketua penculiknya. Ketua penculiknya. Namanya siapa? Aduh, saya lupa namanya. Siapa, ya. Tapi bukan nama Muslim, bukan? Bukan. Nama lokal. Nama lokal. Sana. Tapi kelompok Abu Sayyaf ya? Kelompok Abu Sayyaf. Lalu sama orang Indonesia berapa orang yang sempat komunikasi? 2-3 orang gitu. 2-3 orang. Saya komunikasi dengan mereka ya. Lalu? Dan saya sempat kasih komunikasi dengan beberapa pejabat-pejabat kita juga waktu itu yang. Komunikasi yang pimpinan kelompoknya atau pimpinan kelompok, bukan anggota masyarakat kita, warga negara kita. Ya, warga negara kita. Nah, waktu itu untuk bisa berkomunikasi. Bahwa meyakinkan bahwa kondisi dia baik, sehat, itu nggak ada masalah itu. Lalu selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya urusan pemerintah. Bagaimana menegosiasikan tentang proses pembebasan mereka. Jadi saya hanya kemudian kasih petunjuk pemerintah. Ini temui, ini lakukan. Itu saya minta ini gini-gini. Pembebasannya dilakukan di sini. Ketika itu saya minta
ya sedikit ada masalah karena saya menghendaki pembebasannya itu dilakukan di daerah selatan, itu di mana ini di Sandakan, tapi yang lain menginginkan pembebasannya dilakukan di Filipina, di bagian General Santos sana, Sambuanga sana. Siapa? Akhirnya, dari pihak TNI. Oke. Akhirnya itu yang saya bilang, udahlah. Saya bilang itu waktu sama mereka, kalau ya udahlah, kamu beri yang penting bebaskan aja, kasih saja. Ya karena mereka tadinya tidak mau bebaskan kan. Kalau bukan saya yang datang jemput. Jadi Daeng datang jemput? Enggak. Saya cuma via telepon, ya udah kasih saja sama otoritas yang ada di situ. Di daerah Zamboanga. Di daerah Zamboanga itu, di perairan. Itu. Akhirnya bebas semua ya? Bebas semua. Ada yang tersisa 4 orang. Lalu? Saya tidak tahu bagaimana saya dengar sampai sekarang masih ada. 4 orang itu? Masih ada 4 orang. Jadi yang dibebaskan berapa? Yang dibebaskan itu waktu berapa ya? 9-7 orang. Saya lupa. 7 sampai 9 orang. 9 orang. Oh jadi ada tersisa yang? Ada tersisa itu. Sampai sekarang tapi Daeng nggak tahu tersisa? Saya nggak tahu tersisa gimana. Tebusannya dikasih sama pemerintah Indonesia? Tebusannya, aduh, saya nggak tahu siapa yang serahkan tebusan itu. Apakah? Tapi mereka waktu dalam komunikasi minta tebusan. Minta tebusan. Berapa duit? Itu waktu dia minta 3 juta peso kalau saya tidak salah. 3 juta peso itu berapa? Bukan. 30 juta peso. Kalau rupiah berapa? Dirupiahkan berapa kira-kira waktu itu? Dirupiahkan. Yang ingatnya Daeng. Kurang lebih kali 300 ya waktu itu kalau saya tidak salah pesonya. Kali 300. Kurang lebih 9 miliar ya. 9 miliar. 9 sampai 15 miliar kalau saya tidak salah. Waktu itu yang dia minta. Tidak banyak dia minta. Kecil itu bagi orang kaya. Kecil bagi orang kaya. Bagi orang kaya. Ada juga satu kelompok yang saya tidak salah sampai 30 miliar dia minta, tapi itu tidak dipenuhi. Oh, jadi yang ngambilnya itu beberapa kelompok? Ada berapa kelompok, ya. Jadi yang berkomunikasi sama Daeng ini satu kelompok aja? 2 kelompok. 2 kelompok. Tapi yang komunikasi sama saya itu dia membawahi semuanya. Jadi macam-macam negosiasinya. Dari negosiasi itu 7 sampai 9 orang bebas, tapi 4 kira-kira masih di sana. 4 orang masih di sana. Mungkin sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang masih di sana. Daeng, ini soal Poso ya, yang Daeng juga dituduh terlibat Poso. Itu Daeng pernah masuk Poso? Pernah. Tahun berapa? Tahun 2001 itu. 2001? Yes, 2001. Yang pertama kali saya masuk Poso tahun 2000 tidak salah. 2000 sebagai kompak. Sebagai kompak. Daeng itu kan lagi hot-hotnya ya. Lagi hotnya. Itu gimana cara Daeng masuk ke sana dan sama siapa? Iya, ketika itu saya masuk, saya bersama dengan Hussein Abdullah. Hussein Abdullah itu siapa? Uceng. Hussein Abdullah yang JJK. Jubir ya. Oh dulu dia apa? Dia wartawan RCTI. Itu dengan baru tahu saya. Yadi. Hussein Abdullah dengan Yadi. Nah, kemudian Andre Bangsawan dari SCTV. Dengan Iwan Taruna namanya itu. Kabiraman dia itu. Nah, kita masuk. Kita masuk dengan misi awal. Lalu si Daeng melakukan saya masuk dengan 3 staf saya dari Kompak. Jadi 4 tambah 4 8. Tambah 4 8 ya. 9 sama tukang perahunya. Jadi kalau kita ke Poso, kita mendarat di Palu. Dari Palu kita naik mobil ke satu daerah itu di pertengahan antara Poso dengan Palu. Berapa jam? Kurang lebih 4 jam kayaknya itu. Dari sana baru. Dari situ saya karena ketika itu nggak bisa tembus. Nggak bisa tembus darat? Nggak bisa tembus karena sudah terhalangkan dengan konflik yang ada. Itu akhirnya kita menyewa perahu. Itu nyewa perahu masuk ke Poso. Nyewa perahu itu dari berapa jam sampai? Dari perahu itu, saya ingat saya berangkat jam 1 malam, tengah malam itu. Tiba di sana sudah subuh. Tapi tadi kan sebelum kita mulai, Daeng cerita sempat bentur karang. Perahunya perahu bercadik itu. Perahu yang ada baling ada sayapnya itu cadik. Dan kemudian pakai oli begitu tarik begitu. Pakai ditarik. Itu sempat ngambang terdampar. Jadi kita masuk situ.
Terus tiba-tiba karena tengah malam itu dan senyap, tidak boleh pakai senter, ya kan? Akhirnya perahunya nabrak karang. Alasannya kenapa nggak boleh pakai senter? Karena kita melalui daerah pesisir yang dikuasai mayoritas non-Muslim. I see. Dikhawatirkan mereka menembak kita. I see. Jadi petugasnya bilang tidak boleh merokok, tidak boleh nyalakan senter, tidak boleh nyalakan korek api. Itu tidak boleh ada cahaya lah. Itu. Jadi nabrak karang. Pelan nabrak karang itu. Nabrak karang itu terapung-apung kita di atas di kapal itu kan. Itu. Menunggu sampai air pasang, air naik. Dengan atase militer kita di sana, Pak Agus nggak usah khawatir. Saya bawa senjata. Kalau terjadi apa-apa pada Pak Agus, kita buku tembak. Itu Pak. Waduh, ini seru banget sih. Memang kenapa orang itu? Ya dia masih mau menginterogasi Pak Agus. Katanya masih ada hal yang diinterogasikan.